Tapi berbeda dengan seorang yang A'rabi, ya, dengan polosnya, dengan ketidaktahuannya, dia berani berdiri sekali, dua kali, bahkan tiga kali. Hal ini adalah keberkahan dari pertanyaan, ya, pertanyaan dari seorang Arab Badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Kiai Haji Imad. Saya tidak menyamakan ya antara Kiai Haji Imad dengan Arabi tadi. Tapi di sini ada unsur kesamaan ya, ada unsur kesamaan dalam hal keberanian untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat yang beliau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Seperti biasa dalam video kali ini saya akan membahas, mengulas dan mengkaji bersama-sama mengenai kisah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sangat gembira, sangat bahagia, bahkan menunggu-nunggu satu momen, yaitu Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Lantaran para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu ketika berada di depan Nabi Muhammad SAW, mereka itu sangat sungkan. Bahkan ketika berada di depan Nabi Muhammad, mereka itu menunduk, seakan-akan di atas kepala mereka itu terdapat burung yang khawatir untuk ketika mereka bergerak, dia khawatirkan burung itu akan terbang gitu ya. Artinya mereka sangat sungkan kepada Nabi Muhammad SAW lantaran Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang memiliki kewibawaan yang luar biasa, sehingga para sahabat Nabi itu sungkan, segan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan tentu hal ini diceritakan oleh para ulama-ulama hadis, yaitu salah satunya adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi di dalam kitabnya yaitu Al-Mustadrak Al-Sahihain. Silahkan Anda buka di hadis yang ke-3778. Di mana di dalam hadis ini diriwayatkan an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yanfa'una bil a'rab, sesungguhnya Allah taala itu memberikan manfaat kepada kita, memberikan manfaat kepada para sahabat-sahabat Nabi melalui orang-orang Arab Badui. Wa masailihim, dan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada para sahabat lantaran pertanyaan-pertanyaan mereka para Badui, Arab Badui ya. Di mana Aqbala A'rabiyun yauman, pada suatu hari ada seorang Arab Badui yang datang. Faqala, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad dzakarallahu fil Qur'ani syajaratan mu'dhiyah. Sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu satu pohon yang mu'dhiyah, yang menyakiti. Artinya satu pohon yang kurang enak atau kurang sedap dipandang gitu ya. Dan juga dari sisi kemanfaatannya kurang. Wa ma kuntu ara anna fil jannati syajaratan tu'di sahibaha. Dan saya tidak memandang bahwa di dalam surga itu ada satu pohon yang menyakiti pemiliknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa mahiya, apakah pohon itu? Qala as-sidru. Maka Rasulullah menjawab, pohon itu adalah pohon as-sidir, dan sidir ini bisa banyak ditemukan di daerah-daerah Arab ya, bahwa pohon tersebut adalah pohon yang memiliki daun-daun yang kecil, kemudian memiliki duri dan memiliki buah-buah yang kecil. Ya, yang dari pohon sidir ini nanti akan ada saripati dari bunga-bunganya itu diserap oleh tawon yang kemudian menjadi madu, dan madu tersebut memiliki kualitas yang tinggi di kalangan orang Arab ya. Faqala, kata Rasulullah, faqala, maka berkatalah orang Arab Badui tadi, as-sidru adalah pohon sidir. Fa innallaha syaukan, maka sesungguhnya pohon sidir itu memiliki duri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, fi sidrim makhdud, di dalam pohon sidir yang dipotong. Artinya ini ketika menyifati
dalam surga itu ternyata ada pohon sidir gitu, yang pohon sidir tersebut itu dipotong gitu ya. Dimana kata Rasul melanjutkan, yakhbidullahu syaukah, dimana Allah Ta'ala itu memotong duri-durinya, fayuj'alu makana kulli syaukatin tamratan. Maka Allah Ta'ala menjadikan posisi atau masing-masing dari duri yang telah dipotong itu menjadi buah, fa'innaha tumbitu samaran. Maka dari dari duri itu membuahkan satu buah yang tuftaku samaratu ma'aha, di mana ketika buah itu dibelah, maka anisnaini wasaba'ina launan, terdapat 72 warna. Minha launun yushbihul akhar, di antaranya itu adalah ada warna yang menyerupai yang lain. Sahihul isnad walam yukharijahu, di mana hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya, dan Imam Bukhari dan Muslim itu tidak meriwayatkan hadis ini. Ya, artinya hadis ini sudah memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita, memberikan faidah kepada kita bahwasanya dengan kedatangan dari para orang-orang Arab Badui yang notabene mereka itu memiliki karakter yang keras, karakter yang kasar, dan tidak ada sungkan-sungkanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika mereka itu memiliki pertanyaan kepada Rasul, maka mereka akan dengan entengnya untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang mereka inginkan. Dan tentu hal ini sudah diakui para sahabat, bahwa para sahabat itu mendapatkan banyak manfaat, ya, banyak faedah dari para Arab Badui ketika mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lainnya, di mana pada suatu hari, ringkas saja biar tidak memakan waktu yang lama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, ini hadisnya Anas bin Malik, dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, yang diantaranya adalah Imam Malik, kemudian Imam Abu Daud, dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya juga Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, di dalam musnadnya meriwayatkan hadis ini juga. Walhasil hadis ini sering kali kita jumpai, ya, di mana pada suatu hari Sayyidina Anas bin Malik itu menceritakan, pada suatu hari ada seorang laki-laki, anarajulan qama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang berdiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu?" Fajadabahun nas fa'aqaduh. Maka satu orang Arab Badui tadi itu ditarik oleh sahabat-sahabat yang lain dan mendudukan atau memposisikan dia untuk duduk di tempatnya. Semaqamatsaniyah, kemudian laki-laki itu duduk untuk kedua kalinya, fasalahu fajadabahun nas fa'aqaduh, kemudian melakukan hal yang sama, ya, para sahabat kepada Arab Badui tadi. Semaqamatsalitsah, kemudian dia berdiri untuk ketiga kalinya. Faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu?" Qala waihak, maka kata Rasul, "Waihak, awas, ya, awas engkau. Wa ma a'adatta laha, terus apa yang engkau siapkan tentang hari kiamat?" Qala hubballahi wa rasulih, yang saya persiapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi, maka Nabi mengatakan kepada sahabat tadi yang berasal dari orang Arab Badui, ya, uqud, duduklah engkau, fa innaka ma'a man ahbabta, maka sesungguhnya engkau itu bersama dengan orang yang kau cintai. Faqala Anas bin Malik, maka sahabat Nabi Anas bin Malik mengatakan, fama farihna ba'dal islami farhana biqaulihi uqud fa innaka ma'a man ahbabta. Maka kami tidak merasakan kebahagiaan setelah Islam seperti kebahagiaan lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, duduklah engkau wahai Arabi, wahai Arab Badui, maka sesungguhnya engkau itu bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Artinya karena orang Arabi ini mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, ya, cukup dengan kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa ini arju an akuna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abi Bakar wa Umar lihubbi iyahum wa in kuntu la aksuru an amalihim. Sungguh, kata Anas bin Malik, saya mengharapkan saya bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, lantaran aku mencintai mereka semua. Ya, meskipun saya ini kalau dilihat dari amal-amalnya itu sangat kurang daripada mereka. Nah, artinya ini pun juga hal yang sama, ya, hal yang sama di mana Anas bin Malik itu merasakan, bahkan tidak hanya Anas bin Malik, farihna, gitu kan? Berarti mayoritas sahabat yang ada
di majelis tersebut ketika Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lantaran apa? Lantaran apa namanya? Ada seorang Badui yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya apa? Artinya ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwasanya ketika apa namanya ada seseorang, ketika dia itu berani ya mengungkapkan ya suatu hal yang apa namanya ulama-ulama lain itu sungkan atau bahkan tidak berani untuk mengungkapkannya, maka tentu ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi ulama-ulama yang lain, sehingga setelah itu ulama-ulama yang lain pun akan apa namanya bersemangat dan tergugah semangatnya untuk mendukung atau untuk meneliti apa yang menjadi curhatan hati dari orang yang awal tadi. Artinya apa? Artinya ya bukan berarti apa namanya dalam hal ini saya menyamakan penelitian nasab dengan seorang Arab Badui tadi ya. Artinya dengan adanya tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, maka ulama-ulama yang lain, ya kiai-kiai yang lain, ustadz-ustadz yang lain, ya itu tergugah untuk apa sama-sama untuk bersama-sama meneliti bagaimana kebenaran dari nasab Ba'alawi ini. Ya, lantaran hal ini ada sisi kesamaan dengan tadi sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat Nabi ketika ingin bertanya kepada Rasul mereka sungkan. Begitu juga dengan ulama kita. Ulama kita ketika ingin membahas nasab dari Ba'alawi itu juga merasakan kesungkanan gitu kan. Tetapi lantaran ada seorang ulama ya meskipun ulama-ulama yang sepuh lainnya itu pun banyak dan juga yang memiliki keilmuan yang luas itu banyak ya, tetapi apa namanya dengan keberanian Kiai Haji Imaduddin itu sehingga terbukalah wawasan, terbukalah keberanian dari ulama-ulama yang lain untuk membahas nasab Ba'alawi, sehingga mereka itu apa namanya membuka-buka dan menelaah ya, mempelajari, meneliti bagaimana sebenarnya kebenaran dari nasab Ba'alawi ini. Dan tentu kita harus membedakan antara dua hal. Hal yang pertama adalah hanya sekedar membaca. Ya, hanya sekedar membaca artinya bacaan atau telaahan seseorang terhadap satu kitab atau satu dua kitab dibandingkan dengan seseorang yang meneliti. Artinya jika apa namanya tarafnya adalah taraf penelitian, maka tentu itu adalah apa namanya tingkatan yang lebih di atas daripada hanya sekedar membaca atau hanya sekedar menelaah. Nah, hal ini tentu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam ya pada zaman-zaman dahulu. Diantaranya adalah perkataan dari Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ulama ahli bahasa yang apa namanya meninggal pada tahun 170 Hijriah, dan ini bisa ditemukan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi karya dari Imam Ibnu Abdul Bar, di mana Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan, in aradta an takuna aliman faqsid li fannin minal ilmi. Ketika engkau itu ingin menjadi seorang yang benar-benar alim, ya, benar-benar berilmu, benar-benar menguasai sebuah keilmuan atau keilmuan, faqsid li fannin minal ilmi, maka tujulah satu saja dari keilmuan. Fa in aradta an takuna adiban, dan ketika engkau itu ingin menjadi seorang yang sastrawan gitu, fakhud min kulli syai'in ahsanah, maka ambillah dari segala sesuatu, ambillah yang paling baik dari segala sesuatu. Juga dan hal ini mirip juga dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224, yang memiliki kitab Al-Ghorib itu ya, Al-Ghorib. Imam Al-Qasim bin Salam, salah seorang ulama tafsir, salah seorang ulama bahasa juga, di mana beliau mengatakan, ma nadharani rajulun qattu wa kana mufannanan fil ulumi illa ghalabtuh. Tidaklah seorang laki-laki ya berdebat dengan diriku, dan dia ini adalah seseorang yang mufannan, memiliki atau menguasai beberapa fan-fan keilmuan, illa ghalabtuh, kecuali saya mengalahkannya. Wala nadharani rajulun zu fannin wahidin, dan tidaklah seorang laki-laki yang hanya menguasai satu fan dan berdebat denganku, berdiskusi denganku, illa ghalabani fi ilmihi dzalika, kecuali dia mengalahkanku dalam ilmu yang dia kuasai. Artinya di sini ada dua ungkapan yang intisarinya sama, di mana kita atau beliau berdua menggambarkan antara ulama yang mutafannin, artinya ulama yang menguasai beberapa fan-fan keilmuan. Nah, dibandingkan dengan ulama yang hanya menguasai satu fan tetapi dalam kajiannya itu sangat mendalam. Artinya ini membedakan antara mutakhassis, orang yang
berspesialis, ya, seorang ulama yang spesialisasinya itu dalam satu ilmu saja, dibandingkan dengan seorang ulama yang dia itu tidak spesialis dalam ilmu tertentu, tetapi dia menguasai beberapa keilmuan-keilmuan. Nah, kalau dibandingkan antara orang atau ulama yang mutakhasis, ya, kemudian dibandingkan dengan ulama yang mutafannin, memiliki atau menguasai beberapa fan-fan keilmuan, maka ketika yang dibicarakan itu adalah satu permasalahan yang mendalam, ya, dalam ilmu yang tadi dispesialisasi oleh ulama ini, maka orang ulama yang mutafannin itu akan kalah, ya. Artinya dalam dalam penelitian ketika seseorang itu meneliti nasab dari satu golongan, ya, satu golongan atau satu kelompok, dia teliti itu satu persatu, mulai dari biografinya, kemudian kitab-kitab nasabnya, kitab-kitab sejarah, kemudian metodologi yang dilakukan oleh ulama dan seterusnya. Nah, dibandingkan dengan ulama-ulama, ya, yang hanya membaca beberapa karya dari ulama-ulama kelompok ini, ya, maka tentu dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Artinya beda antara hanya sekedar menelaah dan meneliti. Artinya jika yang dilakukan itu adalah sebuah penelitian, maka tentu kajiannya itu akan lebih mendalam daripada orang yang hanya sekedar menelaah atau hanya sekedar membaca nasab tersebut misalnya. Maka dalam contoh, ya, dalam contoh, Kiai Haji Imaduddin Utsman itu melakukan sebuah penelitian mengenai nasab Ba'alawi. Beliau mengkomparasikan beberapa kitab-kitab, mulai dari kitab-kitab nasab, ya, baik itu dari kalangan internal Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi. Kemudian kitab-kitab sejarah dari masa ke masa, mulai dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-9 Hijriah, ya, baik eksternal atau internal. Kemudian juga dikomparasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang ada hubungannya dengan ini, ya. Tentu hasil dari penelitian, ya, dari sebuah kajian, tentu hasil ini akan berbeda dengan apa? Dengan seorang ulama, meskipun dia adalah ulama yang besar, ya, meskipun dia adalah ulama yang besar, tetapi mereka itu tidak mendalami atau tidak mengkaji secara mendalam mengenai nasab Ba'alawi. Artinya dua hal ini hasilnya tentu sangat berbeda, karena yang pertama itu didasarkan atas penelitian, yang kedua itu hanya didasarkan atas penelaahan, dan tentu berbeda antara penelaahan dengan penelitian. Sehingga kita harus membedakan nih antara penelitian dengan penelaahan, karena penelitian tentu kajiannya akan lebih mendalam daripada yang lain, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin ini dalam penelitiannya, ya, kemudian penelitiannya secara khusus yaitu mengenai nasab Ba'alawi, itu ternyata menggugah banyak dari kalangan ulama-ulama, banyak dari kalangan kiai-kiai, banyak dari kalangan ustadz-ustadz, bahkan dari kalangan santri-santri, untuk apa? Untuk kembali membuka-buka, menelaah, ya, mengkomparasikan beberapa kitab-kitab yang terkait dengan hal itu. Nah, tentu ini adalah berkah dari apa? Berkah dari hal yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu apa? Berbeda antara kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan beliau, ya kan? Yang mereka itu ketika berada di depan Nabi Muhammad, mereka akan merasakan kesungkanan yang luar biasa, bahkan malu, ya, bahkan tidak berani untuk bertanya kepada Rasulullah. Tapi berbeda dengan seorang yang A'rabi, ya, dengan polosnya, dengan ketidaktahuannya, dia berani berdiri sekali, dua kali, bahkan tiga kali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "Terus kamu menyiapkan apa?" Yang aku siapkan, kata sahabat tadi, kata Arab Badui tadi, adalah cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata setelah itu para sahabat-sahabat Nabi yang lain, dari kibarus sahabat, bahkan mayoritas sahabat itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dirasakan setelah mereka masuk Islam. Ya, artinya hal ini adalah keberkahan dari pertanyaan, ya, dari seorang Arab Badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Kiai Haji Imad. Saya tidak menyamakan, ya, antara Kiai Haji Imad dengan Arabi tadi. Tapi di sini ada unsur kesamaan, ya, ada unsur kesamaan dalam hal keberanian untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat yang beliau miliki. Sehingga hal ini memberikan semangat, memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan kepada ulama-ulama yang lain, ya, kepada kalangan kiai-kiai, kalangan ustadz-ustadz, kalangan santri-santri, untuk membahas nasab Ba'alawi yang pada zaman sebelumnya itu nggak ada yang berani, ya kan? Dengan adanya keberanian beliau untuk mengungkapkan kebenaran, ya, dari atau yang bersumber kepada
satu penelitian, maka semuanya menjadi terbuka. Masyarakat menjadi tahu ya manakah atau sejauh mana kebenaran nasab Alawi dalam hal ketersambungan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.